Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia ini, majelis di mana kita akan membahas tentang Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Kitab Tauhid, Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita sehingga pada akhirnya kita mati pun dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita telah membahas tentang definisi al-kabair was-shaghair, dosa besar dan dosa kecil. Pada malam ini kita akan membahas tentang apa dampak orang yang melakukan dosa besar. Wa madhabu ahli sunnah, pendapat ahli sunnah di dalam menjelaskan tentang dampak orang-orang yang melakukan dosa besar, anna murtakibal kabirati la yakfuru biha, bahwa orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kufur, keluar dari Islam, selama dia masih dalam min ahli tauhid wal ikhlas, selama dia dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia beriman lalu dia melakukan dosa besar, maka tidak mengeluarkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hum mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Namun mereka adalah orang yang mukmin karena keimanannya dan orang yang fasik karena dosa besarnya. Fasik itu artinya apa? Orang yang melakukan dosa besar. Jadi mereka disebut dengan mukminun fasik, orang mukmin tapi melakukan dosa besar. Artinya mereka tetap dalam kemukminan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tahta masyiatillah ta'ala, orang tersebut berada di masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu, kalau Allah menghendaki maka dia akan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Namun jika Allah kehendaki maka Allah akan azab dia di api neraka.
sesuai dengan apa yang dia lakukan berupa dosa besar tersebut. Summa yakhrujuhu anha, kemudian Allah keluarkan, summa yukhrijuhu minha, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan orang tersebut dari api neraka, fala yakhludhu fiha, dan orang tersebut tidak kekal di api neraka. Artinya orang yang berdosa besar dia masih tetap mukmin, namun mukminun fasik, dan jika Allah maafkan orang tersebut maka Allah akan selamatkan dia. Tapi kalau Allah kehendaki dia untuk apa? Allah azab, maka Allah akan azab nanti di api neraka. Kemudian setelah itu Allah keluarkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut tidak kekal di neraka. Kenapa? Karena keimanannya. Berbeda dengan pendapat kelompok-kelompok yang dianggap lighulatil firqah ad-dhalah, kelompok yang sesat. Siapa mereka? Al-Murji'ah. Bagaimana kelompok Murji'ah? Jadi ada beberapa kelompok yang dikenal dengan firqah ad-dhalah, kelompok-kelompok yang sesat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Kelak nanti umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa al-firqah al-wahidah an-najiyah, kecuali satu kelompok yang mereka selamat dari api neraka. Kemudian ketika itu sahabat bertanya, "Man al-firqah an-najiyah ya Rasulullah?" Siapa itu kelompok yang selamat, firqah yang selamat ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka itu adalah kelompok yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Jadi di samping dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, juga sunnah sahabat. Itulah kelompok yang selamat. Ya, siapapun dia, kalau dia masih mengikuti ittiba'us sunnah wa sunnatus sahabah, mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, maka mereka kelompok yang selamat, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan selain kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut oleh para ulama al-firqah ad-dhalah, kelompok yang sesat. Salah satunya adalah Murji'ah. Murji'ah itu berpendapat bahwa maksiat itu tidak membahayakan iman. Ini kata orang apa? Murji'ah. Jadi iman itu tidak dipengaruhi dengan kemaksiatan. Kebalikannya, ya, ketaatan itu tidak juga memberikan manfaat kepada kekufuran. Artinya iman-iman, amal-amal. Jadi amal itu tidak mempengaruhi iman, dan iman juga tidak mempengaruhi amal. Padahal definisi yang disampaikan oleh para ulama, yang disebut iman itu adalah takrirun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah, wa yankusu bil ma'siyah. Itu yang disebut iman. Iman itu adalah takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Kemudian tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Kemudian wa amalun bil arkan, dan iman itu diamalkan, direalisasikan dengan amalan-amalan anggota. Yazidu bit ta'ah. Dan iman itu bisa bertambah dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari definisi ini berarti iman itu berpengaruh dengan amal. Amal juga berpengaruh apa? Mempengaruhi iman. Jadi yazidu bit ta'ah. Dia bisa bertambah kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yankusu bil maksiyah, dan iman itu bisa berkurang kalau dia melakukan maksiat, perbuatan dosa. Nah, di sini apa? Sedangkan Murji'ah mengatakan maksiat itu apa? Tidaklah mempengaruhi iman. Tidak membahayakan iman. Kebalikannya, ketaatan juga tidak mempengaruhi apa? Kekufuran. Ini kata apa? Murji'ah. Makanya mereka mengatakan bahwa dan mereka mengatakan bahwa pendapat mereka yakunu imanun absakun nas. Jadi mereka mengatakan bahwa manusia yang paling fasik, ini orang Murji'ah nih, berani mengatakan, siapa iman yang paling fasik? Abu Bakar As-Siddiq wa Umar. Ini Murji'ah nih, radhiyallahu anhuma. Jadi bagaimana bisa dia mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa ardahuma itu merupakan memiliki iman yang paling fasik? Padahal
Abu Bakar dipuji oleh Allah SWT dan mengatakan, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan orang kebanyakan, niscaya imannya Abu Bakar itu apa? Lebih berat. Tapi mereka berani gitu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sesat, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka adalah orang yang berani untuk menyalah-nyalahkan sahabat, itu Murji'ah. Kemudian ada lagi Mu'tazilah. Ada yang namanya apa? Kelompok Mu'tazilah. Siapa mereka? Wahum alladzina yaquluna, mereka adalah orang yang berpendapat bahwa anna murtakibal kabirati, bahwa orang yang melakukan dosa besar, kata orang Mu'tazilah, la mu'minun wala kafirun. Dia bukan orang mukmin, dia bukan orang kafir. Bal huwa fi manzilatin bainal manzilataini. Bahkan dia berada di antara mukmin dan kafir. Gimana itu pahamannya? Saya juga bingung tuh. Dia bukan orang mukmin, bukan juga orang kafir. Jadi orang apa itu? Orang tengah-tengah deh. Orang tengah-tengah itu apa? Enggak ada. Karena kalau kita lihat Allah SWT menciptakan apa? Inna khalaqnakum azwaja. Sesungguhnya Allah ciptakan kita ini apa? Berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, tentunya ada mukmin, ada kafir. Gitu. Tidak ada tengah-tengah gitu. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu apa? Tidaklah dia disebut mukmin, juga tidak disebut apa? Kafir. Bal huwa fi manzilati bainal manzilatain. Bahkan dia berada di antara mukmin dan kafir. Kalau dia meninggal, ya, nanti dia akan masuk kepada tempat yang namanya al-manzilah bainal manzilatain. Satu tempat yang bukan surga dan neraka, di tengah-tengah gitu. Padahal nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala cuman menyediakan dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga dan sekelompok orang ada yang masuk apa? Ke dalam neraka. Enggak ada yang tengah-tengah gitu. Tapi inilah Mu'tazilah. Jadi makanya dia dianggap sebagai apa? Kelompok al-firqah ad-dhalah, kelompok apa? Yang sesat. Berbeda dengan Khawarij. Khawarij itu adalah mereka yang wahum al-qailun, mereka yang berpendapat bahwa anna murtakibal kabirah, bahwa orang yang berdosa besar kafirun mukhalladun finnar. Orang yang berdosa besar itu kufur, keluar dari Islam, dan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Makanya dia berani mereka berani mengkafir-kafirkan para sahabat, ya, yang mendukung apa? Kelompok Ali, dan yang mendukung juga apa? Kelompok Muawiyah. Itu dianggap apa? Kufur. Itu Khawarij. Ini apa? Khawarij. Jadi mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu kafir, dan dia akan kekal nanti di akhirat selama-lamanya. Berarti kalau ada orang yang berdosa besar, kafir deh udah. Dan dia bukan apa? Saudara kita. Ini berapa? Kalau sudah kafir, maka halal darahnya. Nah, Ahlussunnah enggak begitu. Ahlussunnah enggak begitu. Tetap dia dalam keadaan mukmin. Tetap dia apa? Dalam keadaan mukmin, tapi mukminun fasik. Kalaupun dia meninggal nanti, maka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala maafkan, maka dia akan dimaafkan, dan kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah azab di neraka, Allah akan apa? Azab dengan sebab amal kejahatannya atau apa dosa-dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari api neraka dan dia tidak kekal di api neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab imannya. Maka disinilah jamaah sekalian, kita di sini tidak boleh menggampang-gampangkan untuk mengkafir-kafirkan orang. Jadi kita jangan melihat orang kok baru sedikit kafir, sedikit kafir. Nggak boleh. Nggak boleh apa? Menggampang-gampangkan untuk mengkafir-kafirkan orang. Nah disinilah kita juga jangan gampang-gampang untuk menilai orang. Hanya dari sisi zohirnya. Kadang-kadang kan orang melihat apa? Ini orang begini nih, ini orang begini. Jangan, bisa jadi dia sedang melakukan suatu amalan gitu. Ada begini. Ini sebuah cerita rakyat nih, bukan apa? Cerita-cerita yang ada nih. Ini cerita rakyat. Jadi dulu waktu saya masih tinggal di Otista itu ada cerita rakyat gini. Ada kiai, ada ustadz. Karena di situ ada tempat-tempat bahasa kita klub lah gitu. Kafe minuman-minuman keras dan sebagainya kan. Sehingga setiap kali orang banyak mabok dalam itu. Satu waktu ustadz itu mampir situ. Ustadz itu mampir. Tujuannya bukan untuk mabok, untuk berdakwah di situ. Jangan sampai ini melebar.
Pas duduk situ sambil ngajak ngomong. Ini orang yang di luar ngelihat, nggak melihat, pokoknya ada ustadz di situ aja. Akhirnya jadi apa? Satu guncingan, ustadz nongkrong di kafe gitu. Ustadz mabuk apa. Jadi akhirnya apa? Menjadi sebuah ghibah, guncingan yang akhirnya ustadz itu nyohor di situ. Ini apa? Akhirnya ditanya, kenapa? Akhirnya nih orang-orang yang pada apa? Yang kalau bahasa kita penasaran, apa betul sih ustadz? Masa iya berapa mabuk di situ? Akhirnya tanya kepada apa? Orang yang punya kafe. Enggak, dia tadi berdakwah di sini sambil ngajarin orang-orang yang di situ. Akhirnya orang yang apa? Ghibah dia, yang jelek-jelekin dia malu. Kenapa? Karena dia menilainya langsung dari zahirnya saja gitu. Padahal dia sedang berdakwah gitu. Sedang apa? Berdakwah di situ. Kan yang namanya dakwah itu kan tidak harus di atas mimbar. Kan kadang-kadang orang dakwah itu harus di atas mimbar gitu. Dakwah itu bisa ketika ada orang sedang apa? Lakukan dosa, kita ingetin di situ, duduk di situ, sambil. Atau ada orang yang melakukan maksiat, kita apa? Dakwah di situ. Jadi kadang-kadang kan kita berpikiran yang namanya dakwah itu harus di atas mimbar atau siapa di podium kan gitu. Padahal nggak harus begitu gitu. Makanya kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa bilisani wa illam tastati fa biqalbihi fa hadza atul iman. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka rubah. Ya. Apa? Falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, rubah. Di sini bukan melarang, tapi rubah. Kenapa? Nah, kehebatannya para ulama menjelaskan tentang hadis ini, di mana Rasulullah itu menyampaikannya dengan luar biasa. Kata Rasul bukan dilarang, tapi dirubah. Kenapa? Karena kalau dilarang, bisa saja dilarang di sini dia akan nyari tempat lain untuk melakukan kemungkaran. Makanya dirubah. Kalau sudah dirubah kemungkaran, maka dimanapun dia tidak akan melakukan apa? Kemungkaran. Itu hebatnya hadis Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang melihat di antara kalian adanya kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Bagi yang punya wewenang dengan tangan, silakan. Kalau dia mampu. Tapi kalau nggak mampu, fa ilam tastati fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lidah, nasihatin. Nah, tugas ustaz kan begitu, menyampaikan. Di duduk situ, jangan mabok. Nanti ada apa? Adab Allah datang, repot di sini kan gitu. Cuman orang kan melihat apa? Ustaz kok ngobrol sama orang-orang yang apa? Lagi pada mabok, padahal lagi dakwah gitu kan. Nah, di sinilah kita jangan buru-buru menilai orang. Lihat dulu apa yang dilakukan di situ. Nah, di sini apa? Jamaah sekalian. Nah, begitu juga kita juga jangan buru-buru mengkafir-kafirkan orang, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut belum tahu atau nggak tahu atau belum sampai hujah ke tengah-tengah dia tentang masalah itu. Sehingga apa? Perlu apa? Jangan sampai apa? Kita langsung apa? Itu kafir, itu udah melakukan ini. Ya dia nggak tahu mungkin, atau belum hujah datang kepada dia, atau dia sama sekali apa? Jahil tentang masalah itu. Nah di sini Islam mengajarkan kita husnudzon, baik sangka kepada orang. Kemudian apa dalilnya bagi kalangan Ahlus Sunnah bahwa orang yang berdosa besar, kecuali perbuatan syirik yang pernah kita bahas ya dulu, bahwa ada dosa-dosa yang bisa membatalkan iman. Dan itu apa? Salah satunya apa? Perbuatan syirik, mengakui sihir, mempelajari sihir, kan itu pernah kita bahas. Tapi ini selain itu, apa dalilnya Ahlus Sunnah bahwa pelaku dosa besar itu tidaklah keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istadalla Ahlus Sunnah, kelompok Ahlus Sunnah, mereka menyampaikan dalil bi adillatin katsirah jiddan. Jadi begitu banyak dalil-dalilnya, baik minal kitabil karim, baik dari Al-Qur'an yang mulia, wa minas sunnatil mutahharah, dan juga dari as-sunnah yang suci, dari hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sabda Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
Innallaha yuhibbul muqsitin. Apa kata Allah SWT? Wa in ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin, iqtatalu, mereka dua kelompok itu berperang. Iqtatalu apa? Berperang. Fa aslihu bainahuma, maka hendaklah berbuat apa? Perbaiki di antara keduanya. Berperang apa? Lalu kita perbaiki, buat islah kalau bahasa kita. Fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra, jika salah satu dari dua kelompok tadi, jadi jika salah satu dari dua kelompok tadi bughot, membangkang, bukan itu apa? Membangkang, faqatilul lati tabghi, maka boleh perangi sampai dia tinggalkan dari pembangkangan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at, dan jika dia melakukan kebaikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka berbuat islahlah di antara keduanya dengan cara adil dan adil. Al aqsitu bil adli, jadi apa? Dengan cara berbuat apa? Adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muqsitin, berbuat adil. Dari sini jamaah sekalian, maka ketika ada orang yang apa? Berperang, itu dua-duanya dianggap mukmin. Makanya disebut apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minin, dua kelompok yang beriman. Dua-duanya apa? Tetap masih dalam keadaan mukmin. Berperang itu apa? Mukmin antara mukmin itu berperang maksudnya. Kalau bahasa kita berantem berdua itu. Berperang. Tapi masih dalam keadaan mukmin. Kan kita nggak boleh berperang. Berperang dengan apa? Mukmin itu apa? Antara mukmin dengan mukmin itu nggak boleh kita berperang. Tapi apa? Disebut mukmin. Gitu. Disebut apa? Mukmin. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan iman. Walaupun pada saat dia berperang itu dia apa? Berdosa besar. Tapi kalau dia bertobat, maka Allah terima. Fa aslihu, berbuat baik. Islah keduanya. Islah keduanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apa? Bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka berbuat baiklah di antara saudara-saudara kalian. Jadi kita mukmin dengan mukmin itu apa? Bersaudara. Jadi kita itu apa? Ukhuwah imaniyah. Kenapa? Persaudaraan yang diikat dengan tali iman. Itu persaudaraan yang kuat. Jadi persaudaraan yang diikat dengan tali iman itu persaudaraan yang kuat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah bersama para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, maka sampai di Madinah orang-orang muhajirin yang dari Mekah dengan orang-orang Ansor itu akhaw bainal muhajirin wal ansor, dipersaudarakan, bukan hanya disatukan tapi apa? Dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jadi sesungguhnya kita apa? Bersaudara. Jamaah sekalian, nah dari sini bahwa orang-orang apa yang melakukan dosa besar dia tetap disebut mukmin gitu. Disebut apa? Mukmin, tapi mukminun fasik. Begitu juga disebutkan dalam riwayat hadis ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Rasul? Yudkhilullahu ahlal jannatil jannata. Nanti pada akhirnya nanti di hari kiamat, di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan penduduk surga ke surga. Yudkhilu may yasha'u bi rahmatih. Dan Allah masukkan penduduk surga sesuai dengan Allah kehendaki, dan itu dengan rahmatnya. Artinya orang yang dimasukkan, orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebab rahmat Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Kata Rasulullah, tidaklah salah seorang kalian masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya saja, semata-mata amalnya. Ya. Jadi tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu dengan sebab semata-mata amalnya saja.
Wala anta ya Rasulullah. Anda juga begitu. Wala ana, saya juga begitu. Bukan hanya sebatas apa? Amal kita saja. Kenapa? Karena amal kita terbatas. Kalau dihitung-hitung sehari, mana amalan kita yang banyak? Apa di luar amalan kita? Bacaan Quran kita sehari berapa hari? Berapa juz deh? Dengan kita baca HP. HP itu berapa juz gitu ya? Belum Instagram, belum Facebook, belum lagi WA dan lain sebagainya. Dengan kita baca Quran berapa jam? Ada 5 jam. Lihat HP berapa jam itu? Wah, hampir tiap hari deh. Kalau dihitung-hitung begitu dikit amalan seseorang, tapi ternyata di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika orang melakukan kebaikan satu saja Allah berikan apa? 10. Ketika dia melakukan dosa satu, dia dapat 1 dosa. Bayangkan tuh. Ketika dia melakukan dosa satu, dia hanya dapat 1 dosa. Ketika dia melakukan amalan satu, dia dapat apa? Pahala 10. Makanya kalau orang baca Quran nih alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Itu berapa huruf tuh? Likulli harfin hasanah. Bagi 1 huruf 1 kebaikan. Dan setiap 1 kebaikan asyrun. Allah Subhanahu wa taala akan berikan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca 1 ayat saja itu alif lam mim sampai dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu berapa huruf dan berapa kebaikan yang kita dapat dan berapa pahala. Makanya kalau kita baca Quran itu pahalanya paling banyak. Kenapa? Setiap huruf itu akan mendapatkan pahala. Lalu Ustaz, saya kan enggak lancar Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala 2 kali. Alladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta lahu ajrani. Orang-orang yang membaca Quran dan bacanya itu terbata-bata. Bayangkan. Dia baca Quran dan bacanya terbata-bata. Lahu ajrani. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua, karena dia berusaha untuk bisa baca Al-Quran, tapi dia terbata-bata. Dapat 2 pahala. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi bagi mereka yang membaca Al-Quran. Nah, di sini Allah masukkan penduduk surga ke surga birahmatihi, dengan sebab rahmatnya gitu. Wa yudkhilu ahlan narin naro, dan Allah Subhanahu wa taala juga masukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang penduduk neraka ke neraka. Summa yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, unduru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang ada di neraka, "Unzur malaikat, perhatikan. Apakah kalian mendapatkan di neraka itu ada orang yang fi qalbihi mithqala habatin minan khardal?" Jadi ada orang yang fi qalbihi mithqala habatin min khardal min iman. Orang yang masih memiliki iman walaupun seberat zarrah. Biji zarrah itu kecil. Waktu dia meninggal, dia masih ada iman enggak? Walaupun sebentar biji zarrah, masih ada tauhid enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kalau ada fa akhrijuhu, keluarkan dia. Keluarkan. Kemudian setelah itu mereka pun dilemparkan ke yang disebut dengan Nahril Hayawan, satu sungai kehidupan. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian apa? Dimasukkan ke dalam surga. Artinya jamaah sekalian, iman yang dia miliki saat dia meninggal masih dalam keadaan iman, itu akan bisa memberikan syafaat dia dari api neraka untuk Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Pada akhirnya dia masih ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, ay mu'minun, dalam keadaan mukmin beriman. Kenapa? Karena kalau orang mati dalam keadaan beriman, masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala,
masih ada harapan dia untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis ini. Artinya dia meninggal masih dalam keadaan mukmin walaupun dia punya dosa gitu. Masih dia apa? Bertauhid, masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mampir dulu ke neraka. Tapi kalau keadaan apa? Dia meninggal dalam keadaan tidak bertauhid, tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati makanya. Jaga iman kita. Jaga iman keluarga kita. Agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi disebut mati husnul khotimah apa sih? Mati husnul khotimah itu adalah mati saat dia meninggal, dia dalam keadaan bertauhid. Kenapa? Karena saat itulah penentuan dia apakah bisa di akhirat itu dia bahagia atau tidak, bisa enggak pada akhir hayat dia bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tergantung bagaimana saat akhir hayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada salah seorang sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya, "Ya Ibnu Abbas, hari apa sih yang terbaik? Kalau menurut kita hari apa yang terbaik?" Kira-kira apa? Hari Jumat ya. Memang kebanyakan orang mengatakan begitu karena hadisnya juga apa? Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu apa? Pemimpin hari-hari. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak. Hari yang terbaik bagi seseorang itu adalah hari saat ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, dia masih dalam keadaan beriman. Jadi hari yang terbaik bagi seseorang ketika saat dicabut ruhnya oleh malaikat maut, dia masih dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena hari itu adalah hari penentuan kita. Ketika kita mati nanti dapat bisa menggapai surga Allah atau tidak, tergantung akhir hayatnya. Nah, di sini jamaah sekalian, pentingnya bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah kita sudah beriman? Kita sudah mendapatkan as-siratal mustaqim, iman. Itu kita sudah mendapatkan as-siratal mustaqim. Permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, berarti permintaan di mana agar Allah tetapkan iman kita. Bukan minta begitu saja, tapi apa? Kita sudah beriman, tapi agar Allah tetapkan iman yang ada dalam diri kita. Yang kedua, agar iman yang ada dalam kita itu istimror, terus-menerus, jangan sampai putus di tengah jalan. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah, ya Allah yang membolak-balik hati. Siapa yang membolak-balik hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, teguhkan hatiku, hati saya ini senantiasa berada di atas agamamu, senantiasa berada di dalam ketauhidan kepadamu. Kita minta. Artinya, di samping kita mempelajari tentang tauhid, tapi juga kita minta. Jangan kita merasa mampu. Nggak perlu minta. Pokoknya saya udah ngaji ke sana kemari, udah mampu, iman saya udah kuat. Belum tentu. Kita juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam setiap amal itu kita jangan merasa kalau saya itu sudah mampu melakukan sendiri. Tetap kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala dzikrika, agar senantiasa ingat padamu ya Allah. Jadi kita dalam setiap ibadah kita itu minta tolong agar kita mampu untuk melakukannya. Bisa jadi selama ini kita melakukan sholat segen. Bisa jadi kita belum pernah minta kepada Allah untuk dimudahkan sholat. Bisa jadi pada saat ini ketika kita melakukan apa? Untuk baca Al-Quran, kadang-kadang malas. Bisa jadi kita belum pernah minta, ya Allah mudahkan saya untuk bisa baca Quran ya Allah. Walaupun kita bisa baca, tapi nggak bergerak-bergerak nih tangan kita nih, nggak bergerak kaki kita, mulut juga nggak bergerak-bergerak. Kenapa? Bisa jadi kita nggak pernah minta untuk Allah bantu kita bisa membaca Al-Quran. Jadi betapa pentingnya bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah.
Dan ketika kita minta pertolongan Allah SWT, itu kan yang disebut dengan doa. Dan ketika kita berdoa, itu yang disebut dengan ibadah. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan doa itu adalah doa ibadah yang luar biasa, kata para ulama. A'zamul ibadah. Kenapa? Karena orang yang berdoa memperlihatkan dirinya hajat, memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Jadi ketika seorang itu berdoa, itu memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika hambanya butuh kepadanya. Jangan dibatalkan kepada yang lain juga kita butuh, tidak, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dengan kita mempelajari tauhid, ini menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah ilmu pondasi. Ilmu apa? Pondasi. Ibarat rumah, kalau nggak ada pondasinya gimana? Reot nih rumah. Kenapa? Ada angin sedikit juga ada apa? Udah loyo lah begitu. Nah, begitu juga Islam seseorang tidak ada pondasi iman, maka lama-lama runtuh keimanannya. Kenapa? Enggak ada pondasi. Dan untuk mengetahui pondasi iman itu adalah dengan kita mempelajari tauhid. Kita belajar baca Al-Quran, penting, karena Al-Quran pokok. Kita belajar sholat, penting. Tapi juga belajar tauhid, penting juga. Kenapa? Karena ini pondasi, dasar, usul. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, sudah masuk Isya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tauhid, Allah Subhanahu wa taala jaga ketauhidan kita sehingga kita mati dalam keadaan bertauhid, dan mudah-mudahan nanti di akhirat dengan tauhid kita Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.